Halo, saya Jajang Nurjaman, Direktur Teknik Persib. Ya, yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen Persib dalam hal ini melalui CEO Deputi Persib Pak Aditya yang telah meng-hire saya kembali untuk bergabung dengan keluarga Persib sebagai Direktur Teknik. Karena ini adalah sebuah kebanggaan di mana barangkali semuanya sudah tahu bahwa darah saya boleh katakan darah biru, ya, darah Persib dari semenjak menjadi pemain junior, kemudian menjadi pemain senior Persib, kemudian menjadi pelatih. Hampir seluruh waktu hidup saya disurahkan untuk Persib. Walaupun kemarin sempat pergi ke beberapa klub dari mulai Medan, Surabaya, Barito dan lain sebagainya, itu barangkali karena sebuah keharusan, karena passion saya ada di pinggir lapangan. Kemudian ketika ada perubahan di Persib saya harus pergi, dan saya terima, dan sekarang kembali bergabung dengan keluarga besar Persib. Itu merupakan sebuah kebanggaan buat saya, karena saya bisa mengaplikasikan dedikasi saya untuk kembali menjadi sesuatu di Persib. Itu saya pikir sebuah kebanggaan buat saya. Ya, kalau di sepak bola modern barangkali ya, Direktur Teknik itu memang cuma ada satu ya, tidak ada untuk senior, tidak ada untuk junior atau akademi, semuanya menjadi satu. Tapi saya pikir untuk di Persib mungkin sedikit berbeda. Tanggung jawab saya atau job description saya lebih banyak ke pembinaan usia muda, barangkali ke situ. Bagaimana kita membina pemain muda kita untuk menjadi lebih baik, dan kalau bisa ada integritas ke tim senior seperti itu. Itu yang diharapkan peran dari Direktur Teknik yang ada di Persib. Tapi bobotnya lebih besar kepada pembinaan usia muda gitu ya. Termasuk di situ ada EVA ya, kemudian ada klub yang lain misalnya seperti ada Maung Anom atau Bandung United, mungkin itu akan menjadi peran Direktur Teknik di situ. Sebetulnya Bandung, Jawa Barat tidak pernah kurang dari munculnya talenta-talenta bagus ya, talenta-talenta muda, dan itu yang harus diberdayakan. Saya pikir pembinaan kita harus betul berkesinambungan dengan dari jenjang umur dari bawah terus sampai di atasnya, dengan menerapkan sebuah kurikulum yang benar barangkali ya, yang bisa dipahami, yang bisa diseragamkan dengan semua kelompok umur atau dari semua, apakah itu dari klub yang ada di internal Persib, semuanya harus satu visi ya. Dan barangkali Persib juga selama ini sudah punya kurikulum seperti itu. Nantinya mungkin tidak akan ada dua kurikulum, pasti ada satu kurikulum, dan itu yang harus dibicarakan supaya menjadi satu kurikulum yang betul-betul representatif untuk pembinaan usia muda di Persib, sehingga nantinya akan sejajar dengan tadi disampaikan dengan tim-tim yang ada di luar sana, misalnya dengan Thailand, dengan seperti itu. Ya, barangkali Bobotoh sangat hafal betul dengan karakter permainan sepak bola Bandung dan Jawa Barat. Kalau disambungkan dengan generasi saya juga sudah memainkan kurikulum atau style of play seperti itu ya. Boleh katakan kan dalam filosofi sepak bola itu ada yang asosiatif, ada juga yang direct play ya. Mungkin kita akan lebih condong, lebih cenderung kepada asosiatif yang memainkan alur bola-bola pendek dari kaki ke kaki. Itu barangkali yang akan kita kembangkan, karena memang itu sudah dijiwai oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat, dan kita mungkin akan secara garis besarnya akan mengembangkan filosofi seperti itu. Kalau dikatakan seperti itu soal pengalaman, mungkin saya salah satu insan yang beruntung ya sebagai pesepak bola, khususnya di Persib. Saya pernah jadi pemain juara, jadi asisten pelatih semuanya alhamdulillah, dan
dalam tingkatan sertifikasi juga saya termasuk beruntung karena paling tinggi di Indonesia ini adalah Pro, dan barangkali tidak banyak untuk warga Bandung, warga Jawa Barat yang memiliki itu. Sekali lagi, jadi saya termasuk orang beruntung sehingga saya bisa terus berkiprah di sepak bola ya dengan batasan-batasan sertifikasi tadi. Ya, kembali kepada tadi bakat-bakat yang kita miliki di Bandung, Jawa Barat ini ya tidak kurang. Nah, kita harus mengarahkan mereka dengan secara benar, dengan berkesinambungan nih. Katakanlah kita bisa memilih pemain-pemain yang punya talenta bagus dari usia 13. Kemudian nanti terus bagaimana caranya supaya dia bisa masuk, bisa berlanjut di usia 15. Kemudian nanti bisa berlanjut gitu. Jangan sampai terputus. Karena jujur sekarang juga banyak dari orang tua di SSB ya, banyak pertanyaan. Rata-rata SSB ini kan hanya memiliki pembinaannya sampai usia 15. Mereka suka bertanya, setelah ini kami mau dikemanain nih gitu ya. Nah, sekarang kan ada jenjangnya nih di FSS sendiri membuat EVA ya di Liga 1. Sekarang katanya Liga 2 harus wajib juga memiliki EVA. Ini ada kesempatan bagus supaya pembinaan terus berkesinambungan, bisa berjalan terus. Dari situ kita akan betul-betul memantau ini supaya bagaimana yang terbaik ini kita bisa bina terus dari 15 bisa ikut EVA 16. Bisa kita pertahankan terus supaya dia dalam perform yang baik, bisa main di usia 18, di usia 20, dan syukur-syukur di antara itu mereka bisa loncat atau menjadi bidikan dari Pestim ya, dalam hal ini timnya profesionalnya Persib. Mudah-mudahan seperti itu. Apa yang dibicarakan dengan CEO tadi, Pak Adit, mungkin itu akan menjadi concern kami. Mudah-mudahan, walaupun mungkin kalau terlalu agak sedikit berat lah kalau untuk tahun depan ini harus langsung bisa menyuplai ke Pestim ya. Tapi mungkin butuh waktu ya, dari pembinaan yang usia muda ini butuh waktu, tidak serta-merta langsung kita punya target tahun depan harus menyuplai sekian orang pemain ke tim senior. Saya pikir tapi butuh waktu. Mungkin idealnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita baru bisa memetik hasilnya, sehingga betul-betul pemain yang kita bina itu yang kualitasnya tidak dipertanyakan lagi oleh siapapun pelatih nanti di tim senior. Ya, tentunya kita persiapkan, kita bekerja lurus ya, bekerja sesuai dengan job description, kemudian sesuai dengan target yang kita ingin capai, tanpa barangkali tahu sendiri ya, di dunia sepak bola ini tadi sudah disampaikan mungkin banyak tantangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan target kita lah ya, jangan sampai bisa terganggu dengan hal-hal di luar itu.